Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, saya Femi Pratiwi dengan NIM 1916010132, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi mengenai musyarakah. Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal, atau bisa disebut juga dengan expertise, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko itu ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan. Al-musyarakah termasuk ke dalam akad tijarah. Definisi syirkah atau musyarakah menurut istilah terdapat perbedaan antara kalangan Hanafiyah dan juga Malikiyah. Sedangkan menurut Hanafiyah, syirkah atau musyarakah adalah suatu ungkapan tentang akad atau perjanjian antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan. Sedangkan menurut Hanafiyah, syirkah adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka, yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta keduanya, di samping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta. Dasar hukum atau landasan dari musyarakah. Yang pertama, Al-Quran, yaitu terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 12, yang mana artinya, dan jika saudara-saudara itu lebih dua orang, maka mereka bersyarikat pada yang sepertiga itu. Di dalam Quran surat Sad ayat 24 menjadi landasan dalam syirkah, yang mana artinya, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amal sedikit dari mereka ini. Yang kedua, landasan hukum dari musyarakah adalah hadis, yaitu dari Abu Hurairah. Ia mengatakan kepada Nabi, beliau bersabda, "Aku, Allah, merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah satu seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap orang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu." Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari Abi Hurairah. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat selama di antara mereka tidak saling mengkhianati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Atas dasar ayat dan hadis di atas, para ulama fikih menyatakan bahwa akad musyarakah mempunyai landasan yang kuat dalam agama Islam. Yang ketiga adalah landasan dari ijma', yaitu Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Yang ketiga, masuk ke dalam rukun dan syarat. Yang pertama, membahas rukun. Rukun merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dalam suatu transaksi,
Begitu pula pada transaksi yang terjadi pada kerjasama bagi hasil pada al-musyarakah ini. Pada umumnya, rukun dalam muamalah iqtisadiyah atau muamalah dalam bidang ekonomi ada 3. Yang pertama yaitu pelaku. Bisa berupa penjual dan pembeli itu di dalam akad jual beli, penyewa pemberi sewa dalam akad sewa menyewa, dan dalam hal ini pemberi modal pelaksana usaha dalam akad al-musyarakah. Yang kedua, objek. Dari semua akad di atas dapat berupa uang, barang, atau jasa. Tanpa objek transaksi, mustahil transaksi akan tercipta. Yang ketiga, ijab dan qabul adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang kedua, syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Bila rukun dipenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid atau rusak. Demikian menurut mazhab Hanafi seperti syarat berikut. Yang pertama, persyarikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak secara hukum terhadap objek perserikatan itu dengan izin pihak lain, dianggap sebagai seluruh wakil pihak berserikat. Yang kedua, barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi halal, menjadi batal demi hukum syariah. Yang ketiga, presentasi pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad, keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan bukan dari harta lain. Yang keempat, modal, yang mana harga barang dan jasa itu harus jelas. Yang kelima, tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi nantinya. Yang keenam, barang yang ditransaksikan harus penuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai, seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal. Yang keempat, mengenai ketentuan-ketentuan yang terkait dalam pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut. Yang mana 1. Semua modal disatukan untuk menjadikan modal proyek musyarakah dan dikelola secara bersama-sama. Yang kedua, biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Yang ketiga, proyek yang dijalankan harus disebutkan dalam akad. Berakhirnya kerjasama hasil al-musyarakah apabila dalam transaksi tersebut terdapat kemungkinan yang pertama yaitu menjadi haram atau akadnya yang tidak sah, serta pemilik modal atau pelaksana usaha yang melakukan tindakan seperti faktor-faktor berikut, yang mana faktornya itu 1. Ta'aluk terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung akad 2. Contohnya seperti A menjual barang X seharga 120 juta secara cicil kepada B dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada si A secara tunai seharga 100 juta. Yang kedua, 2 in 1 adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian atau gharar. Yang C, menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. Yang D, menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya. Yang E, memberi pinjaman kepada pihak lain. Yang F, setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian di dalam
pembahasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.